Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Jadi pada materi turunan fungsi trigonometri ini kita akan membahas hasil dari turunan sin, turunan cos, dan beberapa fungsi turunan fungsi trigonometri lainnya. Oke. Untuk yang pertama, kalian bisa lihat di sini ketika f(x) sama dengan sin, maka f aksen x sama dengannya apa? Atau turunan dari fungsi f(x) ini apa? Turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Kalian bisa pahami cara mencari turunan dari sin ini. Kalau di sini dia pakai metode pendekatan atau metode limit. Tapi kalian bisa langsung lihat pada materi berikutnya. Di sini sudah ada rangkuman dari beberapa hasil turunan fungsi trigonometri. Yang pertama itu yang A, ketika f(x) itu sama dengan sin x, atau turunan dari sin x itu adalah cos x. Kemudian yang B, turunan dari cos x itu adalah min sin x. Jadi ada minnya ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, yang A, turunan dari sin AX plus B itu adalah A cos AX plus B. Kemudian turunan dari cos AX plus B itu adalah min A sin AX plus B. Kemudian jika U ini suatu fungsi, maka turunnya adalah turunan dari sin U itu adalah U aksen cos U. Jadi U-nya ini diturunkan dulu, kemudian turunan dari sinnya. Turunan dari sinnya adalah cos. Turunan dari sin, kemudian U-nya ikut. Sama berlaku juga pada turunan cos U. Turunan cos U, U-nya dulu yang diturunkan. Turunan U ya U aksen. Kemudian turunan cos U ya min sin U. Nih turunannya. Setiap cos itu diturunkan, dia hasilnya min sin U, ada minnya. Kita langsung bahas ke contoh. Tentukan turunan dari f(x) sama dengan 3 sin x plus 2 cos x. Ini bentuk turunan yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Kira-kira bentuk turunan yang mana? Ini adalah bentuk turunan yang pertama. Kenapa yang pertama? Ya 3 dan 2-nya ini adalah konstanta. Kalau konstanta, kemudian ini bentuknya perkalian, ya kalau diturunkan ikut. Tinggal ditulis lagi. Jadi ini bentuk yang pertama. Kayak turunan dari 3 sin x. 3 sin x. Kalian lihat di sini. 3-nya ditulis kembali, kemudian sin x. Turunan dari sin x apa? Cos x. Kemudian 2-nya ditulis kembali karena dia perkalian ya. Oke, kalau perkalian yang ditulis lagi, kemudian cos x. Turunan dari cos x min sin x. Berarti kita bisa tulis min 2 sin x. Jadi turunan dari 3 sin x plus 2 cos x adalah 3 cos x min 2 sin x. Kemudian yang soal B, sin 5x min 2. Oke, jadi soalnya sin 5x min 2 ini bentuk turunan yang nomor berapa kalau di sini di rumus ini?
Ini bentuk turunan nomor berapa? Nomor 2 yang A, yang sin AX plus B. Cuman di sini tandanya, kalau di rumusnya tandanya plus, kalau di sini di soalnya di contoh soalnya tandanya min. Berarti tinggal disesuaikan ya tandanya. Kalau dia min ya berarti min nanti. Oke. Fx sama dengan, kalian bisa lihat di sini, sin 5x min 2. Berarti f aksennya apa? Nih, kalian bisa lihat sin ax plus b. Berarti f aksennya adalah a cos ax plus b. Di sini yang jadi a-nya ini nih. A-nya ax ini. Berarti di sini di soalnya itu 5. Berarti 5 cos kemudian 5x min 2 nya ditulis kembali, gitu ya, paham ya? Oke, kemudian yang nomor contoh soal nomor C, fx sama dengan tan x. Nah, kita mau cari hasil turunan dari tangen x. Ini bacanya tangen x ya. Oke, fx sama dengan tan x. Kalian ingat identitas trigonometri, kalau tangen x itu sama dengan sin per cos. Berarti kalau tangen x berarti sin x per cos x. Nah, ini kita pakai rumus dari nih bentuk pembagian. Kemarin kalian sudah menyimak materi ini dan kalian juga sudah merangkum dari bentuk-bentuk dari beberapa turunan. Nah, sekarang kita gunakan yang D ini untuk mencari turunan dari tangen X. Bentuknya kan U per V. Tadi kita sudah rubah, kalau tangen itu sin X per cos X. Berarti yang jadi U-nya itu sin X, kemudian yang jadi V-nya ini adalah cos X. Nih di sini. Setelah itu bagaimana? Setelah kita misalkan U sama dengan sin X, kita turunkan. Turunan U aksen sama dengan cos X. Kemudian ketika V sama dengan cos X, berarti V aksennya adalah min sin X. Apa? Karena turunan cos X ya min sin X. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah ketika dia bentuknya U per V, berarti turunannya adalah U aksen dikali V min U dikali V aksen per V kuadrat. Berarti sama dengan U aksennya mana? Ini U aksennya. Berarti cos X dikali V-nya mana? Nih cos X. Kemudian U-nya sin X dikali ini min sin X, V aksennya. Kemudian jangan lupa dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti kalau cos V-nya cos X dikuadratkan berarti cos kuadrat X. Bukan nulisnya cos X kuadrat ya, tapi cos kuadrat X. Tuh, sama dengan di sini cos X dikali cos X, cos kuadrat X min sin X dikali min sin X. Min kali minnya plus sin X dikali sin X, sin kuadrat X. Ini pernya jangan lupa ditulis kembali, cos kuadrat X. Sama dengan nih, kalian ingat ini juga termasuk identitas trigonometri. Kalau ada cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu adalah sama dengan satu hasilnya. Mau dibalik, mau sin kuadrat X plus cos kuadrat X atau cos kuadrat X plus sin kuadrat X, itu dia kalau bentuknya seperti ini sama dengan satu. Kemudian per cos kuadrat X. Jadi hasilnya 1 per cos kuadrat X. Ingat, 1 per cos kuadrat ini dia bentuknya apa? 1 per cos. 1 per cos itu adalah sama dengan sekan. Kalau 1 per cos itu sama dengan sekan, berarti kalau 1 per cos kuadrat itu sama dengan sekan
kuadrat. Di sini soalnya sama dengan 1 per cos kuadrat X, berarti sama dengan secant kuadrat X. Jadi kita temukan bahwa turunan dari tangen X adalah secant kuadrat X. Tuh ya. Kalian bisa pahami materi-materi lainnya atau pembahasan dari beberapa rumus ini dari berbagai sumber untuk lebih mengasah kemampuan kalian. Kemudian dalil-dalil rantai untuk menentukan turunan atau dalil rantai untuk menentukan turunan. Apabila Y sama dengan Fgx, maka Y aksen ini sama dengan F aksen Gx dikali G aksen. Ketika ada sebuah fungsi, kemudian di dalamnya ini ada fungsi lagi, maka turunannya adalah turunan dari fungsi yang pertama atau yang di luar dikali dengan turunan dari fungsi di dalamnya yang ada di dalamnya atau turunan dari fungsi kedua. Jadi ketika ada dua fungsi, bentuknya seperti ini turunannya. Dari rumus Y ini, kemudian langsung saja kita ke sini. Dari pernyataan di atas ini kita bentuk ke notasi Leibniz. Kalau notasi Leibniz dia seperti ini. Jadi seperti mengganti Fx aksen itu ke dy per dx. dy per dx ini kita sudah bahas di bab awal. Kalau F itu sama F aksen X itu sama dengan dy per dx atau sama dengan y aksen. Nah, di notasi Leibniz ini F aksen X ini sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dan bentuk tersebut dapat dikembangkan jika y sama dengan fu dikali v. Ini ketika dia turunan dari Fx sama dengan y sama dengan Fx. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ketika dia bentuk fungsinya ada dua yang seperti ini, y sama dengan fgx. Ini bentuknya seperti ini notasi Leibniz-nya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Kita langsung ke contoh. Dengan notasi Leibniz, tentukan turunan dari A yang A ini, soal A, y sama dengan x kuadrat min 3x pangkat 4 per 3. Jadi ingat, kalau bentuknya ada fungsi kemudian di dalamnya ada fungsi lagi, berarti kalian turunkan fungsi luarnya dulu baru dikali dengan turunan dari fungsi dalamnya. Oke, ini kalian bisa ketahui turunan dari fungsi luarnya itu adalah ini ya, x kuadrat min 3x pangkat 4 per 3. Kemudian turunan fungsi dalamnya adalah x kuadrat min 3x. Berarti kita bisa misalkan U ini adalah turunan dari fungsi dalamnya. Ya, U ini adalah pemisalan dari fungsi dalamnya. Oke, fungsi dalamnya adalah tadi x kuadrat min 3x. U sama dengan x kuadrat min 3x. Berarti turunannya du per dx. Ini adalah mempunyai arti atau mempunyai makna bahwa turunan U terhadap X. Turunan U terhadap X. Berarti du per dx sama dengan, ya kalian turunkan turunan dari X kuadrat
Ingat kembali, cara menurunkannya kalian bisa lihat di sini. Di materi awal kita, nih, bentuk umum dari turunan seperti ini. Ini adalah rumus umum untuk mencari turunan. Jangan sampai lupa ya, ataupun kalian tidak bisa menurunkan. Atau kalian bisa ingat nih, misal nih di sini x kuadrat berarti 2-nya turun, pangkat 2-nya ini turun, kemudian pangkatnya dikurang 1. Itu adalah cara mencari turunan. Berarti kalau x kuadrat min 3x, berarti x kuadrat turunan x kuadrat, 2-nya turun, kemudian pangkatnya ini dikurang 1, berarti hasilnya 2x. Kemudian minnya tulis turunan dari 3x. 3x ini x-nya pangkat berapa? X-nya pangkat 1, berarti ya satunya turun, berarti 3 dikali 1 3. Kemudian x pangkatnya dikurang 1. 1 dikurang 1 berapa? 0. Berarti x pangkat 0 sama dengan 1. Ya 3 dikali 1 ya 3. Jadi turunan dari 3x adalah 3. Ini untuk pemisalan yang dalam atau fungsi dalamnya. Kemudian pemisalan fungsi luarnya ini, y sama dengan u 3/4. Kenapa u? Ya karena bentuk dari x kuadrat min 3x tadi kita misalkan u. Kemudian masih sisa 4/3. Ini adalah turunan dari fungsi luarnya. Oke, kita cari y sama dengan u pangkat 3/4 turunannya. Karena di sini y, ya berarti dy. Turunan y terhadap u, ya berarti dy per du. Sama dengan tadi kita turunkan 4/3 ya, bukan 3/4, ini kebalik. Harusnya 4/3 ya. 4/3. Kita ganti dulu 4/3. Oke, tidak bisa diganti. Oke, baiklah. Kalian anggap ini 4/3 ya. Kemudian ini di sini benar. Berarti kalau turunan dari y sama dengan u 4/3 itu adalah ini 4/3-nya diturunkan dulu ke bawah. Kemudian 4/3 ini dikurang 1. 4/3 dikurang 1. Ingat pengurangan dalam pecahan. Hasilnya adalah 1/3. Jadi 4/3 dikurang 1 itu adalah 1/3. Jadi turunan dari u pangkat 4/3 adalah 4/3 u 1/3. Kemudian setelah ini kalian kembalikan lagi. U-nya itu tadi pemisalan apa? U-nya adalah pemisalan x kuadrat min 3x. Berarti 4/3 U-nya dikembalikan lagi ke fungsi awal, x kuadrat min 3x dikali pangkat 1/3. Jadi turunan dari soal yang A ini kalian bisa bentuk seperti ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Hasilnya dy per du ini 4/3 dikali x kuadrat min 3x pangkat 1/3. Kemudian dikali hasilnya du per dx 2x min 3. Berarti sama dengan kalian kalikan ya. Kalian kalikan hasilnya adalah 8/x min 3 dikali x kuadrat min 3x per 1/3. Kalian bisa kalikan materi bentuk aljabar ya ini. Oke, untuk contoh selanjutnya kalian bisa pahami, dan nantinya ada beberapa video ataupun sumber yang bisa kalian cari di internet untuk mengasah kemampuan dan pemahaman kalian. Sekian materi hari ini Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.